His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seruan tentang pertobatan ini diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis sebelum kehadiran Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis juga berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Demikian yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 2. Demikian juga pada hari-hari ini, seharusnya telinga kita mendengar kembali suara itu diserukan kepada kita, agar kita hidup di dalam pertobatan. Karena di dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Jadi, ketika firman Tuhan dan seruan sudah dibunyikan, harusnya kita menintrospeksi diri kita. Karena firman-Nya telah memperingatkan kita jauh-jauh hari. Bahkan firman-Nya juga sudah memberikan gambaran akan apa yang akan kita lewati ke depan. Dan seharusnya kita juga memperhatikan akan kesudahan pada akhir zaman ini. Seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Saudara-saudaraku, ketika kita melihat tanda-tanda zaman yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana semua orang sedang berbicara tentang penggenapan yang tertulis. Dan ini juga berarti bahwa dunia ini sedang berada di penghujung zaman. Segala sesuatu memang sedang menuju kepada akhirnya. Cawan murka Allah akan segera dicurahkan, dan masa aniaya besar pasti akan terjadi. Peperangan dan kejahatan manusia yang begitu masif juga sedang terjadi di depan mata kita. Dan semua itu memiliki dampak yang begitu merusak. Tetapi sebaliknya, di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi ini, seharusnya menjadi panggilan pertobatan yang didengungkan dengan keras kepada kita. Sebab
bagaikan suara orang yang berseru-seru di padang gurun ketika kita mempersiapkan jalan bagi kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah berbalik dari segala kejahatan dan kebiasaan buruk dan mulai hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan, supaya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 8. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi tanpa ada artinya. Karena kita merasa sampai saat ini masih aman. Yang penting kita bisa menjaga diri sendiri. Ingatlah bahwa goncangan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dengan cara apa saja. Karena Tuhan menggunakan goncangan itu untuk menarik perhatian kita, agar kita berpaling kepadanya. Karena di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pertobatan bukan hanya sekedar pengakuan dosa di hadapan Tuhan, tetapi merupakan tindakan berbalik dari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita memilih gaya hidup yang berkenan kepadanya serta memuliakan Tuhan. Sebab di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 juga dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 4 juga mengatakan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di saat pintu anugerah masih terbuka, berarti kita masih memiliki waktu dan kesempatan, yaitu untuk hidup dalam pertobatan dari sehari ke sehari sampai kita beroleh perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.